mengatasinya gitu. Oh, yang ini murid saya ini sesuai di bidang yang mana gitu ya. Nah, saya izin berbagi Bapak Ibu di pelatihan. Jadi saya akan berbagi saja ini pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Nah, di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buka ya, maka akan sangat banyak. Nah, jika Bapak Ibu misalnya sudah belajar ya penuh gitu ya, maka Bapak Ibu akan menghasilkan warna biru ini. Tapi jika Bapak Ibu sudah lulus maka dia hijau, dan jika dia warna kuning ini maka memerlukan perbaikan dan tidak mempengaruhi, silakan Bapak Ibu ya tinggal dicoba lagi apa yang diinginkan. Nah, ini kita akan belajar di sini Bapak Ibu literasi, tapi yang ini kompetensi pendidiknya tahap berkembang gitu ya. Kalau malam besok itu tahap cakap ya, tahap cakap dan layak, tahap layak. Nah, malam ini kita akan belajar tentang literasi untuk yang pada tahap berkembang. Nah, tadi berkembang. Nih. Jadi pada tahap berkembang ini seperti saya tadi ini level 2-nya ya. Setelah hanya bisa meningkatkan kompetensi pada murid. Latihannya sama Bapak Ibu, ini alurnya Bapak Ibu bisa mengenal kompetensi literasi pendidik gitu ya. Coba ini dengar. Halo Ibu dan Bapak guru, sebagai pendidik kita pasti ingin yang terbaik untuk peserta didik kita. Kita ingin setiap peserta didik memiliki kemampuan yang mumpuni di semua aspek, tidak terkecuali literasi. Tapi, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kalau gurunya saja belum mumpuni kemampuan literasinya? Nah, bagaimana Ibu dan Bapak dapat meningkatkan kemampuan literasi? Pertama-tama, tentunya Ibu dan Bapak perlu mengetahui jenjang kompetensinya dulu. Ibu dan Bapak dapat merefleksi apa pengetahuan literasi yang telah dikuasai, apa yang perlu dipelajari, dan apa keterampilan yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Mari belajar tahap demi setahap dalam topik ini. Sebelum lebih jauh belajar, kita akan terlebih dahulu mengenal kompetensi literasi pendidik. Apa itu kompetensi literasi pendidik? Mari kita pelajari bersama. Apakah Ibu dan Bapak pernah merasa bingung dalam menangani peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam? Atau pernahkah Ibu dan Bapak kesulitan dalam menentukan bahan bacaan yang tepat bagi peserta didik? Hal tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan jika Ibu dan Bapak mengetahui sudah sejauh mana kompetensi literasi yang dimiliki. Pengetahuan ini akan mengarahkan Ibu dan Bapak dalam menentukan program peningkatan kompetensi literasi yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya akan berimbas kepada peningkatan kualitas pembelajaran yang menguatkan literasi peserta didik di sekolah. Lantas, apa itu kompetensi literasi pendidik? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 0340 tahun 2022, kompetensi literasi pendidik diartikan sebagai berikut. Selain kita mengetahui kompetensi literasi pendidik melalui kebijakan tersebut, tetapi dalam topik ini ada banyak strategi-strategi yang dapat dijadikan inspirasi untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Silakan nantinya sesuaikan dengan jenjang Ibu dan Bapak ya. Nah, kompetensi literasi ini terdiri dari 3 model kategori kompetensi, yaitu pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi. Kompetensi pengetahuan profesional berkaitan dengan keterampilan guru dalam mengetahui dan memahami konsep dan strategi literasi.
Hal tersebut mencakup konsep pembelajaran membaca, menulis, dan berkomunikasi yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Kompetensi praktik pembelajaran profesional berkaitan dengan kompetensi guru dalam merancang dan melakukan pembelajaran dan asesmen yang menguatkan literasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan guru dalam mengidentifikasi kemampuan membaca dan menulis peserta didik yang beragam, serta mengelola lingkungan belajar yang kaya literasi. Sedangkan kompetensi pengembangan profesi mencakup keterampilan guru dalam melakukan berbagai pengembangan diri secara berkelanjutan. Pengembangan diri tersebut dapat dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif. Setiap model kategori memiliki aspek dan cakupan yang berbeda. Aspek dan cakupan tersebut memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi literasi para pendidik. Apakah berada pada tahap berkembang, layak, cakap, atau mahir. Ibu dan Bapak silakan dapat melakukan refleksi dan asesmen diri secara mandiri untuk menilai ada di manakah kemampuan literasi Ibu dan Bapak saat ini. Jika sudah menentukan, maka jangan khawatir. Topik meningkatkan kemampuan literasi ini terbagi berdasarkan tahapannya, yaitu meningkatkan kompetensi literasi untuk Ibu dan Bapak di tahap berkembang, meningkatkan kompetensi literasi untuk Ibu dan Bapak di tahap layak, meningkatkan kompetensi literasi untuk Ibu dan Bapak di tahap cakap dan mahir. Saat belajar nanti, Ibu dan Bapak dapat terus meningkatkan kemampuannya dengan tidak berhenti pada satu topik saja, tetapi Ibu dan Bapak dapat terus belajar meningkatkan kemampuannya. Pemetaan kompetensi literasi ini diharapkan dapat membantu para pendidik dalam memetakan perjalanan pembelajaran diri terkait literasi secara komprehensif dan terstruktur. Hasil akhirnya tentu saja peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari pahami posisi kompetensi literasi kita dan belajar bersama. Selamat berefleksi dan bereksplorasi. Oke, jadi itulah Bapak Ibu. Ini pada tahap berkembang gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu sama ya seperti yang kemarin-kemarin Bapak Ibu belajar ini tentang videonya, maka Bapak Ibu akan mengakses ke ininya, apa sih namanya ini, dokumennya ya. Nah, ini dibaca gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dipahami, oh saya ini masuk kemana? Apa ke berkembang, layak, apa sudah mahir gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya kalau di rapor pendidikan itu literasi itu merah, kuning, hijau itu ya tidak bisa hanya menyalahkan muridnya saja, muridnya belum bisa baca, tapi dilihat dulu dari kompetensi gurunya gitu. Sedangkan sekarang ini untuk pelatihan guru kan agak susah ya kalau mau terus-menerus. Sehingga gurunya yang harus inisiatif sendiri. Di mana mengaksesnya di PMM ini. Jadi dibantu satu persatu. Oh saya ini belum bisa sama sekali, berarti saya mulai dari awal. Di tahap berkembang gitu ya. Nanti masuk ke tahap layak dan nanti dilanjutkan dengan tahap cakap dan mahir. Seperti itulah. Jadi sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa misalnya saya belum ngerti sama sekali ya nggak apa-apa gitu, dicoba saja. Dan di sini tidak ada misalnya kalau nggak lulus nanti dapat hukuman, tidak lulus ya nanti ngulang lagi ya seperti saya kemarin ya, tidak lulus ya ngulang lagi gitu sampai bisa. Lama-lama kalau sudah dianggap mampu nanti ya diluluskan juga ya. Kalau sudah membuat aksi nyatanya yang sesuai gitu. Lalu Bapak Ibu juga sama
mengisi refleksi dan post-test ya. Nah, kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu untuk literasi ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu buka ya. Profesional berkembang itu seperti apa gitu ya, praktiknya yang bagaimana. Coba sekarang kita lihat pengembangan profesi yang tahap berkembang. Yang profesi itu maksudnya kan Bapak Ibu sebagai guru ya. Maksudnya di berkembang itu bagaimana gitu. Coba kita lihat. Sebagai pendidik, Bapak dan Ibu tentu paham bahwa pengembangan profesi berperan penting dalam jenjang karir Bapak dan Ibu. Dan bergabung dengan komunitas dan lembaga profesi dapat mengembangkan profesi, sekaligus kompetensi literasi Ibu dan Bapak sebagai pendidik. Sebagai guru di tahap berkembang, selain mempelajari pengetahuan dan praktik pembelajaran, Ibu dan Bapak juga perlu melakukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan kecakapan literasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 0345-HK-01.01.03/2022, cakupan dalam kategori pengembangan profesi adalah tentang meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan literasi. Kegiatan pengembangan diri ini dapat dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif. Siapa saja pendidik yang termasuk dalam kategori berkembang? Yaitu pendidik yang mengikuti dan bergabung dengan forum guru atau lembaga profesi, namun baru mulai berpartisipasi dalam forum tersebut. Lantas, apa saja kegiatan terkait pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh Ibu dan Bapak guru di tahap berkembang? Untuk pengembangan diri yang bersifat kolaboratif, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama adalah di dalam satuan pendidikan, Ibu dan Bapak juga dapat saling berbagi praktik baik terkait kegiatan pembelajaran bersama rekan guru. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi. Ibu dan Bapak dapat aktif mencari dan mengikuti pelatihan daring maupun luring. Yang ketiga, bergabung dengan forum rekan guru lain seperti MGMP, komunitas guru belajar, dan forum-forum lain. Mengikuti berbagai forum dan pelatihan dapat menjadi media belajar, membuka cakrawala pengetahuan, juga mendapatkan sudut pandang baru tentang berbagai hal. Saling berbagi praktik baik dan pengalaman adalah media yang efektif untuk belajar, karena Ibu dan Bapak bisa mendengarkan pengalaman dan tips dari sesama rekan guru. Selain secara kolaboratif, pengembangan diri dapat pula dilakukan secara individu. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain: 1. Membuat jadwal rutin untuk membaca buku. Ibu dan Bapak dapat melakukannya secara bertahap. Misalnya, dimulai dengan buku dengan genre ringan dan topiknya Ibu dan Bapak sukai, seperti novel, buku berisi kisah inspirasi, buku motivasi, atau yang lainnya. Secara bertahap, Ibu dan Bapak dapat coba mulai memperluas jenis buku dan ragam bacaan. Misalnya, membiasakan diri membaca media massa atau jurnal untuk menambah wawasan dan kompetensi mengajar. 2. Membuat jadwal rutin untuk berlatih menulis. Membaca dapat menambah pengetahuan dan menulis akan membantu Ibu dan Bapak mengingat dan mengikat pengetahuan yang baru didapatkan. Sama seperti membaca, pembiasaan ini perlu dilakukan secara bertahap. Ibu dan Bapak dapat memulai dengan menulis tentang praktik baik pengalaman mengajar di keseharian. Lalu, selanjutnya menulis resensi buku yang dibaca, film, hingga merangkum jurnal. 3.
Temukan platform atau media khusus untuk mendokumentasikan tulisan ibu dan bapak. Pendokumentasian ini sama pentingnya dengan pembiasaan menulis itu sendiri. Karena kumpulan tulisan adalah catatan proses yang dapat menjadi bahan evaluasi diri sekaligus media berbagi kepada rekan guru lain. Yang terakhir, sebagai pendidik, ibu dan bapak secara berkala dapat memberikan tugas terkait literasi, lalu melibatkan diri di dalamnya. Misalnya, tugas untuk tuntas membaca satu buku dalam periode tertentu, membuat resensi, lalu mengulasnya bersama. Untuk jenis tugas seperti ini, tentu pendidik sebaiknya melakukan hal yang sama agar diskusi dapat berjalan dua arah. Kunci pengembangan diri secara mandiri ada pada komitmen, kedisiplinan, dan konsistensi. Karena ini terkait pembiasaan, ibu dan bapak perlu memulai dengan target yang mudah dicapai, lalu meningkatkannya secara bertahap. Menentukan target tinggi tapi sulit dapat membuat ibu dan bapak merasa terbebani dan berisiko tidak konsisten. Berlatih dan membiasakan diri memegang peranan penting untuk meningkatkan kompetensi literasi pendidik. Kepedulian terhadap kemampuan literasi anak perlu hadir dalam bentuk contoh. Dan untuk mewujudkan hal ini, perlu kesediaan belajar dan kedisiplinan diri para pendidik. Kemampuan membaca perlu dan bisa terus dilatih. Begitupun kemampuan menulis. Kemampuan literasi tidak bisa hanya dipelajari, tapi perlu terus dilatih dan dihidupkan dalam keseharian. Sebagai pendidik di tahap berkembang, ibu dan bapak artinya sudah maju satu langkah. Konsistensi diri untuk terus berlatih akan membawa ibu dan bapak ke tahap layak. Perkembangan diri pendidik ini tidak hanya dibutuhkan oleh peserta didik, tapi juga akan meningkatkan kualitas diri Anda sebagai individu. Selamat berproses! Nah, itu Bapak Ibu. Jadi benar ya. Ini hanya ya materi ya gitu, materi pembelajaran. Sedangkan kalau mau yang sebenarnya maka perlu berlatih gitu ya. Berlatih membaca, berlatih menulis gitu ya. Jika Bapak Ibu memang belum biasa membaca, mulailah dari hal-hal yang sederhana gitu ya, yang Bapak Ibu sukai. Nah, jadi jangan terlalu dipusingkan jika murid Bapak Ibu literasi ini momok besar gitu ya. Udah disuruh baca tetap gak mau baca gitu ya. Nah, kita flashback, refleksi dulu. Nah, di gurunya bagaimana gitu. Kalau kita sebagai guru saja membacanya masih belum suka membaca, maka kita harus meningkatkan kompetensi dulu. Kalau kita sudah, saya ini sudah masuk tahap berkembang, maka saya sudah mulai bisa mengajak murid-murid. Nah, seperti yang kemarin, kalau meningkatkan kompetensi murid, kita mulai dari membiasakan murid itu membaca gitu ya. Kemudian membacanya bolehlah sambil yang penting dia baca aja gitu ya. Seperti zaman dahulu gitu ya, dipandu membaca dari A ke paragraf 1, paragraf kedua gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu biasanya murid yang belum sama sekali tersentuh ya rasa ingin membacanya tidak mau membaca. Jadi harus ada sedikit pemaksaan gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi lama-lama diusahakan gitu, kalau mereka sudah tumbuh ya mereka akan membaca sendiri. Sama seperti Bapak Ibu guru juga gitu. Andai belum bisa membacanya buku yang novel yang tebal-tebal atau autobiografi, itu baca saja buku-buku yang Bapak Ibu sukai dulu gitu. Ditargetkan, misalnya saya baca buku ini
2 hari atau 3 hari sampai saya bisa menceritakannya kembali. Nah, itu latihan dalam literasi ya, literasi tahap berkembang ini. Kemudian literasi tahap berkembang ini Bapak Ibu juga sangat dipengaruhi dengan kesediaan kita bergabung dengan orang-orang atau komunitas yang suka membaca atau berminat juga di membaca. Kalau kita bergabungnya di komunitas yang tidak suka membaca ya tadi kita kan baru tahap awal, baru mau masuk gitu ya. Kalau tidak sesuai maka cepat terpengaruh. Oke, itu jika Bapak Ibu sudah gitu ya nanti di rumah. Bagi yang sudah ya alhamdulillah, bagi yang belum ini per modul ini ya ditonton seperti tadi ya, dikerjakan latihannya, kemudian refleksinya ditulis. Maka setelah itu Bapak Ibu coba-coba membuat aksi nyatanya gitu ya. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu, kalau yang kemarin itu kan cuma ditelaah tulisannya ya. Nah, itu kalau tulisannya hanya sampai ditelaah, sudah ditelaah saja, berarti itu sistem yang kemarin itu Bapak Ibu yang menelaahnya. Tetapi kalau seperti ini ditelaah oleh namanya Ibu Cici Sulastri, berarti ini orang yang menelaahnya. Penelaah yang bertugas menelaah aksi nyata. Itulah yang disebut penelaah aksi nyata. Bapak Ibu bisa juga ini melihat siapa sih Ibu Cici ini. Coba kita lihat penelaahnya siapa gitu. Oh iya, ternyata penelaahnya ini dari SD Negeri 1 Cikalong. Oh dia ini guru kelas gitu. Nanti ya Bapak Ibu, belum ada yang mengizinkan. Oh iya, terima kasih sudah ada yang mengizinkan. Nah itu Bapak Ibu juga bisa melihat, oh Ibu Cici ini ternyata sudah berhasil menyelesaikan 27 topik pelatihan mandiri. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalnya telah aksi nyata kita itu diterima, maka akan ada tulisan penelaahnya gitu ya. Dan setiap penelaah tidak bisa, ya dia hanya mengikuti ya aturan yang ada saja gitu ya di sini. Dan jika tidak sesuai ya nanti dikembalikan belum lulus gitu, disuruh mengulang lagi. Jadi kalau sudah ditelaah berarti sudah benar gitu ya. Sama seperti yang kemarin kita harus melengkapi deskripsinya. Nah kalau ini dituliskan, saya melakukan identifikasi dengan cara melihat langsung observasinya, melihat kemampuan siswa membaca dan menulis. Maksudnya ini bagaimana Bapak Ibu mengetahui bahwasanya murid Bapak Ibu itu sudah bisa membaca atau bisa nulisnya di mana? Makanya saya melihat langsung, maksudnya saat mengajar muridnya diperhatikan, maksudnya dengan observasi langsung. Oh iya, si A ini belum bisa baca, si B ini udah agak lancar dikit gitu. Kemudian di kelas 9 itu ternyata sudah kelas 9 SMP tapi masih ada yang belum bisa baca gitu ya. Belum lancar bacanya. Mungkin sekolah Bapak Ibu ada juga. Atau tidak ada ya tidak apa-apa gitu ya. Berarti ya tuliskan saja, berarti semua sudah lancar membaca. Kemudian refleksinya. Nah, refleksi ini menjawab pertanyaan yang ada di panduannya. Nih, isinya, oh iya saya sudah paham cara menulisnya, bagaimana hubungan kemampuan menulis itu. Kemudian saya dapat melakukan perbaikan misalnya pada selain pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran seni budaya gitu ya. Pokoknya apapun pelajaran yang mengarah kepada kegiatan membaca. Nah, ini bentuk dokumen dari aksi nyatanya. Ini disesuaikan dengan yang dipilih. Nah, saya bagikan saja ya Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana bentuk aksi nyatanya. Saya bagikan di link chat. Nah,
Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihatnya gitu ya, membacanya secara langsung. Nah, ini saya besarkan. Nah, jadi panduannya ini Bapak Ibu saya hanya menggunakan Google Doc ini. Kecakapan membaca dan menulis peserta didik. Nah, diidentifikasikan dengan observasi langsung tadi. Observasi langsung itu maksudnya dilihat langsung gitu ya. Saat kapan? Saat kegiatan membaca. Jadi ya seperti saya bilang tadi ya. Saat murid itu belajar gitu ya. Ini murid SMP. Bapak Ibu sebagai guru itu diperhatikan. Dia megang buku itu bagaimana. Jadi siswa memegang buku, mengikuti teks dengan jari, mengeja kata atau memahami isi buku. Kan ada yang siswa itu ya membaca, itu kadang bukunya ada yang didekatkan sekali, ada yang dijauhkan, ada yang dimiringkan gitu kan. Dan itu jadi salah satu penilaian kita. Kemudian ada yang baca itu diginikan, pakai jari ya. Mbak katanya gitu kan. Ada yang dieja gitu ya. Ada yang cuman diam saja, tahu dia gitu ya apa isi bacaannya. Ya macam-macam ya tiap murid ya. Kemudian menulis, diamati kegiatan menulisnya. Bagaimana siswa itu memegang pensil atau memegang pena gitu ya. Membuat hurufnya itu ada yang diukir-ukirnya dulu gitu ya. Menyusun kata-katanya gitu. Ada yang mau langsung saja apa yang ada di buku ditulisnya tanpa ada sama sekali penambahan dari dia. Ada yang apa yang dieja itulah yang ditulis. Ya karena kemampuan anak tadi berbeda-beda. Kemudian partisipasi dalam diskusi. Ada yang mau menjawab saat diskusi itu yang menyampaikan idenya, menjawab pertanyaan. Kemudian menanggapi teks bacaan itu ada. Ada yang nggak sama sekali. Ada juga yang sedikit-sedikit. Oke. Nah, itulah kegiatan membacanya. Kemudian Bapak Ibu itu setelah dibuat ini, murid saya ini masuk sini. Itu dipetakan Bapak Ibu. Nah, dipetakan. Jadi dibuat pemetaan dalam satu kelas itu ya. Kemampuan murid kita itu masuk mana? Nah, kemampuan murid kita itu masuk ke mana? Apa mulai berkembang? Apa sudah berkembang? Atau berkembang baik? Atau sudah masuk mahir? Nah, kriteria ini kita yang menentukan Bapak Ibu. Jadi kita buat kriterianya ya. Nah, kalau dia membaca itu masuk tahap berkembang, itu huruf dan kata tuh masih sulit. Ada yang huruf B diucapnya B kan. Terus kalau dia memahami makna kalimat sederhana itu masih butuh penjelasan. Masih membutuhkan bantuan dari temannya atau dari gurunya. Maksudnya apa, Bu? Nah, seperti kata-kata baru. Kalau dalam pelajaran IPA itu misalnya istilah genetik, genom gitu ya. Terus gen parsial gitu ya. Itu masih kalau yang sudah mengerti, yang sudah banyak membaca dia bisa. Tapi kalau yang anak yang mulai berkembang ini kemampuan membacanya dia bisa sedikit-sedikit tapi belum mengerti gitu. Sehingga dia membutuhkan penjelasan apa itu, Bu gitu. Apalagi kalau muridnya murid baru TK gitu atau SD kelas awal gitu ya. Ada kata-kata yang mereka butuh itu apa gitu ya. Yang memang mereka belum mengetahui. Nah, itu karena kemampuan literasi mereka masih di tahap berkembang. Kemudian yang menulis juga sama. Kalau menulis di tahap berkembang itu menulis dengan ejaan yang masih banyak salah. Nah, ini
Dia tuh mau menulisnya itu yang, tapi ditulisnya YG gitu ya. Atau tetapi tulisnya TTP gitu. Atau beberapa kata-kata yang memang tidak maksudnya ini kurang satu gitu hurufnya. Kemudian mengalami kesulitan dalam membentuk kalimat yang benar. Kurang mampu mengekspresikan idenya melalui tulisan. Jadi anak-anak seperti ini kalau untuk membuat tulisan dia susah gitu ya. Jadi perlu penjelasan lagi. Lalu masuk ke tahap berkembang. Nah, kalau siswa masuk tahap berkembang, ini kemampuan membacanya ini mulai mengenal sebagian besar huruf dan kata. Nah, kalau yang ini tadi kan masih sulit ya. Kalau ini sudah agak banyak dikit lah gitu ya. Kemudian memahami makna kalimat sederhana secara mandiri. Nah, kalau kalimatnya sederhana, dia sudah tahu gitu. Kalau kalimatnya sudah panjang, ya masih membutuhkan bantuan. Menulis huruf dan kata dengan lebih baik jika dibandingkan mulai berkembang. Namun masih ada kesalahan. Nah, mulai mampu mengeja kata-kata sederhana. Nah, kalau menulis kalimat sederhana dengan sedikit kesalahan ejaan. Menulis sudah bisa gitu ya, tapi kalau untuk sempurna itu masih ada kata-kata yang salah. Mampu mengekspresikan ide sederhana melalui tulisan. Kalau dia menulis idenya gitu agak sudah ngerti yang bacanya walaupun masih banyak salah-salah. Kalau siswa itu masuk tahap berkembang dengan baik, maka membaca dengan lancar dan memahami teks itu lebih kompleks. Kemudian mampu mengidentifikasikan ide utama dan detail dalam teks ya. Maksudnya ini kalau kalimat kata-kata per kalimatnya sudah banyak ya, sudah bisa gitu ya. Oh iya, anak ini sudah mulai masuk ke tahap berkembang dengan baik. Menulis kalimat dengan kompleks dan paragraf yang koheren. Jadi sudah bisa dia membuat satu paragraf itu, nggak hanya satu kata ya. Tapi ya kalau dirangkai dalam satu kalimat kompleks itu sudah mampu. Mampu mengeja sebagian besar dengan kata yang benar. Mampu menulis karangan pendek. Nah ini ya makanya ketika dia tulisannya maka dia kalau disuruh mengarang itu sudah bisa lah satu paragraf itu udah jelas. Mampu menggunakan berbagai jenis kalimat, sudah bisa dia menghubungkan dan walaupun bagaimana sudah bisa disambung-sambungkan sehingga sudah bisa membuat satu paragraf. Gaya penulisannya itu sudah mulai terbaca gitu. Nah, kalau tahap mahir, maka inilah harapannya gitu ya. Mampu membaca berbagai jenis teks dengan cepat, memahami makna secara mendalam, mampu menganalisis teks secara kritis, mengevaluasi informasi, menulis karangan yang panjang dan kompleks dengan struktur yang sangat baik, menguasai berbagai teknik penulisan maupun deskripsi, narasi, eksposisi maupun argumentasi itu sudah bisa semua. Kalau kemampuan menulis pada tahap mahir ini dia sudah bisa menulis laporan. Oh, buat laporan bisa, buat esai bisa, buat cerpen bisa, buat puisi bisa. Kalau ada tulisan disuruh diperbaiki, edit sendiri bisa dia. Sudah punya kosakata yang luas dan gaya bahasanya sudah bervariasi. Wajar karena dia anak itu masuk ke tahap mahir. Nah, pada ini Bapak Ibu, pada aksi nyata ini hanya ditugaskan seperti ini. Jadi kita hanya diminta ya di aksi nyatanya itu kita membuat murid itu di dalam kelas kita itu masuk dalam kategori mana gitu ya.
ini. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu hanya di sini. Bapak Ibu membuat kriteria ini. Kriteria tahapan literasi anak-anak Bapak Ibu itu masuk berkembang, sudah berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang dengan baik dan mahir gitu ya. Nah, melalui kegiatan apa tadi ya? Bisa dilihat langsung saat membaca, atau Bapak Ibu menggunakan langsung dengan Google Form gitu ya, ataupun dengan kegiatan apa boleh kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu harus tahu melihat kecakapannya itu dengan cara apa. Tuliskan di Word atau di Canva juga boleh. Kalau saya sama aja Word sama Google Doc ya, seperti ini. Tuliskan saja. Lalu buat yang ini jangan lupa Bapak Ibu dokumentasikan kegiatan Bapak Ibu itu. Bapak Ibu membuat ini tadi ya, itu diskusikan dengan teman. Tanya gitu ya. Ini hasil buatan saya, tabel saya gitu. Udah benar atau belum? Ini maksudnya saat berdiskusi dengan teman. Kemudian, saat Bapak Ibu melakukan kegiatan yang ini tadi, Bapak Ibu kan kalau saya tadi dengan observasi langsung ngelihat murid itu membaca, ngelihat murid itu menulis, melihat murid itu diskusi. Jadi foto-fotonya disesuaikan. Ini nih kegiatan murid membaca. Jadi fotonya murid lagi baca gitu ya. Yang ini lagi membaca dengan intonasi dan gaya gitu. Kemudian murid menulis. Nah Bapak Ibu, ini hanya saran gitu ya. Ketika membuat aksi nyata Bapak Ibu, fotonya jangan hanya satu gitu ya. Tapi ya minimal tadi di sini mintanya berapa kegiatan ini? 3, berarti minimal 3 dibuat. Ada semua yang mewakili. Jangan lupa Bapak Ibu tuliskan juga di sini keterangannya apa, fotonya itu. Foto lagi diskusi ya tulis, foto dokumentasi lagi diskusi atau lagi apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah foto. Nah, hasil tulisannya. Hasil tulisan anak-anak itu kan tadi menulis ya. Nulis apa dia itu tadi? Nah, kok bisa memasukkannya ke sini? Ini kan semua pelajaran kan? Nah, foto hasil mereka nulis tadi. Hasilnya yang di kertas anak-anak ini, dia nulis tentang apa? Sehingga ini tadi, yang tulisan anak-anak itu, dia masuk mana? Coba anak-anak saya ini. Nah, hurufnya gede semua kan? Nah, lalu yang terakhir, setelah bentuk tulisan dan cara nulisnya ya, Bapak Ibu juga jangan lupa umpan balik dari guru. Yang diminta dari guru ya Bapak Ibu umpan baliknya. Maka Bapak Ibu yang menyediakan dari gurunya, jangan dari murid. Dari guru itu maksudnya dari teman-teman guru lain ya. Nah, tapi dengan cara tugas, aksi, dan goal atau TAG ya. Dengan metode TAG. Jadi TAG itu tugas, kegiatan, aksinya, goal itu tujuannya. Jadi setiap guru yang kita minta umpan balik itu, misalnya namanya Ibu Iriani, guru bahasa Indonesia gitu ya. Tuliskan saja. Apa nggak harus pakai foto ya, kalau ada fotonya ya nggak apa-apa, tempelkan di sini. Kalau nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting setiap satu guru itu yang ditanya ini ada 3 komponen ini. Apa gitu ya tujuannya ini, taksnya. Kalau menurut Ibu Riani, tujuan seperti ini tadi untuk mengembangkan kemampuan menulis kreatif gitu ya. Mungkin bisa kita coba berikan lebih contoh banyak teks
sastra yang variatif. Ini kan menurut Ibu Riani ya, taksnya. Aksinya bagaimana caranya? Kalau menurut Ibu Riani sebaiknya dalam lomba menulis, misalnya tema yang menarik, minta siswa buat blog. Kalau menurut dia, tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa terinspirasi mengeksplorasi gaya bahasa yang berbeda dan berani bereksperimen dengan ide-ide mereka. Kemudian kan diminta 3, Bapak Ibu. 3 guru dengan refleksi yang seperti ini, sama TAG juga. Jadi kalau menurut Ibu Lia, ini mungkin kita bisa coba menggunakan peer review atau saling memeriksa tulisan antar siswa. Aksinya kita juga bisa menyediakan kamus atau panduan bahasa tata bahasa yang mudah diperoleh oleh siswa. Tujuannya supaya siswa lebih mandiri dan memperbaiki kesalahan mereka dan meningkatkan kualitas tulisannya. Nah, kemudian karena 3, ini satunya Pak Hengki ya. Sama TAG juga yang diisikan. Tujuannya apa? Tugasnya. Nah, bisa ditingkatkan dengan meningkatkan misalnya teks bacaannya yang lebih sulit atau yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga siswanya bisa memiliki kemampuan analisis teks atau diberi teks bacaan yang kompleks. Nah, tujuannya adalah agar siswa terbiasa berpikir kritis. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang ada jika Bapak Ibu ingin membuat aksi nyata tentang kecakapan membaca dan menulis peserta didik. Oke, sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan ini pada malam hari ini malam kedua gitu ya. Saya belum akan memberikan daftar hadir pada malam ini, jadi saya anggap saja ini hanya berbagi ilmu gitu ya. Pada malam ketiga nanti besok malam ya di jam yang sama, maka saya akan tetap mengadakan seperti ini tapi yang di tahap layak gitu ya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu tugasnya apa Bu? Enggak ada tugasnya cukup Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan yang di PMM ini. Kalau Bapak Ibu ingin, sekarang kan tidak dipaksakan lagi PMM ini Bapak Ibu, hanya sekedar untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu saja gitu ya. Jadi tidak diwajibkan harus tidak gitu ya. Yang penting Bapak Ibu kalau mau belajar, nah ada di PMM khususnya di apa ini? Aksi nyata bagian apa ini tadi? Literasi kompetensi pendidik pada tahap berkembang gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, maka kegiatan ini ya kita akhiri ya. Kita akhiri. Silakan Bapak Ibu nanti melakukan belajar lagi ya di PMM-nya di bagian literasi kompetensi pendidik tahap berkembang. Kemudian ini kalau dia mau hijau, Bapak Ibu tadi ya nonton, kemudian kerjakan latihannya
lalu isi refleksinya, lalu kerjakan post testnya gitu. Sampai berapa modul? 4 modul ya. Nah, andai Bapak Ibu misalnya belum ada ya, belum lulus atau belum itu, maka Bapak Ibu asal sudah mengerjakan 4 modul ini, maka di PMM ini juga disediakan Bapak Ibu tanda bukti Bapak Ibu sudah menyelesaikan mengajar, tanda bukti bahwasanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini topik. Ini juga bisa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pakai misalnya. Nah, ini karena belum ya. Biasanya sebentar deh. Jadi setelah dikonfirmasi tadi menunggu sebentar. Nah, di sini nanti akan tersedia surat keterangan. Nah, seperti ini. Oh, tidak tampil ya. Bentar ya, hentikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah gitu ya, tapi belum ada ininya, nah dia tampil seperti ini. Nah, surat keterangan selesai topik pelatihan. Tanda tangan juga sama Bapak Ibu. Prof Nunu juga ya. Tapi bukan yang sertifikat aksi nyata gitu ya. Kalau sertifikat aksi nyata itu sudah menyelesaikan dan dianggap lulus seperti ini gitu ya. Kita lihat. Udah saya unduh belum ya? Nah, seperti ini. Saya lihat dulu. Oh, izin ya. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Sisanya dimakan. Nah, ini kan surat keterangan topik selesai ya. Jadi ini nggak usah ngerjain aksi nyata. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, maka Bapak Ibu dapat surat keterangan ini. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin surat sertifikat, maka Bapak Ibu harus menyelesaikan aksi nyata tadi, seperti tadi ya. Dibuatkan dulu apa sih namanya, pemetaan murid Bapak Ibu itu masuk berapa kategori gitu ya. Apa belum mahir, kemudian agak mahir, sudah mahir gitu ya. Itu terserah Bapak Ibu buat. Ini kan bedanya. Nah, sama juga Prof Nunu juga. Mbak kita lihat berapa jam? 32 jam Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sangat memudahkan Bapak Ibu ya. Kalau mau, kalau nggak mau ya tadi ya susah kalau semuanya kalau nggak mau. Ini hanya saran saja gitu. Jadi kalau ingin sertifikat ya selesaikan aksi nyatanya. Tapi jika ingin ya udah cukup dengan surat selesai, maka ya ditonton dan diselesaikan sampai selesai 4 modul tadi, maka akan dapat yang ini gitu ya. Oke, sampai sini bagaimana Bapak Ibu untuk pelatihan kita malam ini? Ada pertanyaan? Kalau daftar hadir ya seperti saya bilang tadi, saya belum akan berikan daftar hadir malam ini sampai malam besok gitu ya. Sesuai dengan pelatihannya ini saya buat 3 malam berturut-turut. Oke Ibu Kasma Dewi silakan. Ibu Kasma Dewi ingin bertanya? Monggo Ibu. Silakan. Diaktifkan saja mikrofonnya.
Tidak. Kepencet. Ya udah. Ya, gimana Bapak Ibu? Tidak ada? Ada tidak yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan ya kegiatan kita malam ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi besok malam di jam yang sama tentang pendidik tahap layak besok. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua, ibu bapak semua. Saya izin tutup room ya.